Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman peserta belajar menulis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia dan tetap semangat meskipun kita menjalani hari dalam situasi yang tidak gampang. Tetapi wabah pandemi COVID jangan sampai menghentikan kreativitas dan kemauan kita untuk melakukan sesuatu. Dan justru karena itu tampaknya kegiatan belajar menulis ini menjadi relevan, karena paling tidak dia bisa membantu kita untuk mengisi hari-hari kita di saat kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa melakukan aktivitas sebagaimana dalam keadaan normal. Nah, membahas tentang menulis dalam hal ini adalah menulis kreatif, bukan menulis ilmiah, tetapi menulis sesuatu yang bersifat imajinatif, dan karena itu sering disebut menulis kreatif. Nanti bidangnya bisa menulis puisi, menulis prosa, novel, atau menulis cerita-cerita yang bersifat fiksi. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana menulis, kita perlu tahu juga apa yang harus ada, prasyarat yang harus kita miliki untuk bisa menulis kreatif secara kontinu dan terarah. Disiplin menulis itu sesungguhnya sama dengan disiplin berbicara, walaupun dalam kenyataan sehari-hari kita bisa melihat perbedaan yang sangat relevan antara berbicara dengan menulis. Kenapa saya katakan disiplin menulis dan disiplin berbicara itu sama dalam hal seperti ini? Untuk bisa menulis juga untuk berbicara sesuatu, mestinya kita harus mengetahui. Jadi disiplin menulis dan berbicara itu hendaknya dikaitkan dengan disiplin mengetahui. Artinya kita berbicara tentang apa saja yang kita ketahui. Begitupun kita menulis mengenai hal-hal yang memang kita ketahui. Walaupun sekarang ini orang bisa berbicara apa saja tentang apa saja yang belum tentu dia ketahui. Bisa saja dia sekedar mendengar, bisa saja dari isu yang beredar, yang tidak benar-benar kita ketahui dan kita berbicara, seakan-akan kita mengetahui. Atau kita bisa menulis sesuatu yang objeknya belum benar-benar kita ketahui. Nah, itu pasti tulisan itu tidak akan berkembang. Kalau kue itu bantat, dia tidak ngembang gitu ya. Berbeda dengan berbicara, kita bisa berbicara sampai kemana-mana walaupun kita tidak mengetahui apa yang kita bicarakan. Nah, padahal seharusnya kedua-duanya menuntut prasyarat yang sama ya. Bicaralah mengenai apa yang kau ketahui, apalagi menulislah tentang sesuatu yang memang kau ketahui. Nah, ukuran mengetahui itu apa sekarang? Mengetahui itu kita bukan semata-mata mendengar atau mengetahui secara samar-samar, itu juga belum disebut mengetahui. Disebut mengetahui itu karena kita memiliki data, memiliki informasi yang sedikit banyak itu sudah kita periksa kevalidannya atau kebenarannya, itu sudah kita konfirmasi, sudah kita periksa. Misalnya begini, kita akan menulis tentang pemandangan di pantai A. Kalau kita menulis hanya berdasarkan cerita-cerita atau berdasarkan apa yang pernah kita dengar, bisa saja kita menulis, tetapi pasti gambaran kita mengenai pantai itu tidak akan presisif, tidak akan tepat, tidak akan mendekati kenyataannya. Itu yang pertama. Boleh saja kita tidak pernah ke pantai itu, tapi paling tidak kita bisa memperoleh datanya dari sekian banyak orang, dan lalu data-data itu sudah kita konfirmasi gitu kebenarannya.
Demikian juga dalam hal berbicara. Nah, ini secara umum kira-kira itu yang harus kita miliki. Menulislah hanya mengenai sesuatu yang kau ketahui. Nah, di dalam menulis kreatif, ternyata tidak cukup bahwa sesuatu itu cuma kita ketahui. Karena menjadi tidak menarik dia. Yang membedakan tulisan kreatif dengan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah, laporan ilmiah, atau skripsi, atau reportase, jurnalistik, karena adanya imajinasi di dalam tulisan kreatif. Yang di dalam tulisan ilmiah, imajinasi, fakta-fakta atau data-data yang bersifat imajiner itu nggak boleh ada. Tetapi di dalam tulisan kreatif, justru data-data yang ada ini sedapat mungkin kemudian kita angkat statusnya bukan semata-mata sebagai data aktual atau sebagaimana adanya, tetapi dia menghadirkan imajinasi. Oke, sampai di sini masih abstrak ya. Tapi maksudnya begini, mengenai pantai tadi, kalau dia semata-mata tulisan ilmiah atau laporan pandangan mata, atau kita hanya bertutur mengenai keadaan sebuah pantai, kita tidak perlu menambahkan imajinasi, hal-hal yang imajinatif di sana. Tuliskan saja sebagaimana adanya, sebagaimana yang kita lihat atau sebagaimana yang kita dengar, itu sudah cukup. Yang penting data yang kita tuliskan itu memang sudah kita konfirmasi kebenarannya. Tetapi di dalam karya, di dalam tulisan kreatif, apakah puisi, cerpen, novel, atau naskah drama, data yang kita miliki mengenai pantai itu, kemudian kita padukan dengan hal-hal yang bersifat imajinatif. Sehingga dia berbeda dengan objek apa adanya. Objek apa adanya itu objek yang memang bisa kita lihat kebenarannya berdasarkan observasi langsung misalnya. Misalnya di pantai A, kita ingin menulis tentang indahnya pantai itu. Ya. Nah, bagaimana data-data yang ada ini kemudian kita padukan dengan hal-hal yang berasal dari imajinasi kita, sehingga dia menjadi tulisan yang menarik untuk dibaca. Mungkin saja pantai yang sebenarnya banyak sampah, kotor, tidak menarik lagi, terumbu karangnya banyak yang hancur. Itu data yang sebenarnya. Dan juga tidak ada yang peduli dengan pantai itu, gitu misalnya. Itulah data yang sebenarnya. Tetapi dalam tulisan kreatifmu, bisa saja kemudian kamu munculkan tokoh, seorang anak misalnya, yang memang lahir di sana, atau yang memang mencintai pantai, dan kemudian dia berusaha untuk membersihkan pantai sendiri. Dia bersihkan sampah setiap pagi, setiap hari, yang pada awalnya pekerjaannya itu dianggap sesuatu yang sia-sia oleh teman-temannya. Tapi lambat laun kemudian teman-temannya melihat apa yang dilakukan oleh tokoh ini adalah sesuatu yang menarik dan memang mereka butuhkan. Lalu pekerjaan dia membersihkan pantai setiap hari itu menjadi kegiatan rutin anak-anak yang hidup di sana. Setiap pagi mereka membersihkan sampah dari pantai. Nah, ini adalah hasil dari imajinasimu. Kamu membayangkan alangkah indahnya pantai itu kalau tetap bersih. Tetapi bagaimana untuk membersihkannya? Kamu munculkanlah tokoh si anak yang kemudian membersihkan sampah dari pantai. Nah, sehingga data yang apa adanya tadi, yang sebenarnya tidak ada anak-anak yang peduli, tidak ada siapapun yang peduli dengan pantai itu, ketika kamu mengimajinasikan pantai ini harusnya bersih, terus kamu munculkan tokoh yang membersihkan pantai, sehingga ceritamu ini, kisahmu ini kemudian bisa mengilhami orang lain. Nah itu, jadi kalau pertama tadi saya mengatakan bahwa berbicaralah atau menulislah hanya mengenai sesuatu yang kau ketahui, itu dasarnya. Maka di dalam tulisan kreatif, menulislah berdasarkan apa yang kau ketahui, dan
kau kembangkan dengan imajinasimu sehingga dia menjadi menarik untuk disimak, menarik untuk dibaca. Karena kita tidak menulis hanya untuk mengatakan sesuatu sebagaimana apa adanya. Karena sesuatu sebagaimana apa adanya itu ya pasti sudah diketahui semua orang. Misalnya, contoh, kamu menulis tentang kota Tanjung Karang. Yang semua orang yang hidup di Bandar Lampung ini sudah tahu Tanjung Karang atau Bandar Lampung ya. Tanjung Karang itu nama lamanya. Yang semua orang yang hidup di kota ini sudah tahu bagaimana suasana di Bandar Lampung ketika pagi atau malam hari, ketika sore. Nah, kalau kamu menuliskan hanya sebagaimana apa adanya, maka tulisanmu ini ya tidak menarik untuk dibaca. Karena semua orang sudah mengetahuinya, sudah lumrah. Nah, jadi nggak cukup hanya berdasarkan data apa adanya, sehingga kamu perlu menambahkan imajinasi. Misalnya, di kota Tanjung Karang ini, kamu tambahkan tokoh, ada seorang yang mencari temannya. Setelah sekian lama dia pergi dari Tanjung Karang, kemudian dia kembali, dan dia mencari teman karibnya ketika masih kecil. Dia susuri kota Tanjung Karang dan dia tidak bertemu dengan alamat atau rumah temannya itu. Karena segala sesuatu sudah berubah. Bangunan-bangunan semakin banyak yang berdiri, sehingga kamu tidak bisa mengenali lagi kotamu. Nah, kamu seperti kehilangan banyak hal, kehilangan kenanganmu tentang Tanjung Karang di masa kecil. Karena semua sudah berubah, sudut-sudut kota berubah. Sekarang sudah banyak gedung-gedung, sudah banyak hotel, mall, supermarket, jalan-jalan sudah dibangun. Ketika kamu kecil itu semua belum ada. Dan ketika kamu kembali, kamu seperti kehilangan jejak. Tempat kamu biasa bermain, tempat kamu biasa jalan pergi sekolah, itu sudah tidak ada, sudah menjadi gedung-gedung. Nah, di sini kamu mungkin mau berbicara bahwa ada banyak hal yang kita simpan dalam ingatan atau kenangan kita, itu nggak bisa kita temui lagi dalam kenyataannya. Persoalannya, bagaimana kita bisa menerima perubahan yang sekarang, tetapi juga di sisi lain kita merawat ingatan-ingatan itu, karena itu yang kemudian memautkan kita dengan kota Tanjung Karang ini. Nah, dengan menambahkan unsur-unsur yang imajinatif di dalam tulisanmu, kisahmu, apakah itu puisi, prosa, itu menjadi menarik untuk dibaca. Oke, ini secara umum dulu. Kadang, terutama untuk para siswa, ketika mereka mau lomba, utamanya lomba baca puisi, lomba tulis cerpen, dan lain sebagainya, mereka langsung dibebani oleh tema. Ya, yang tema ini kadang-kadang tidak dekat dengan hidup mereka gitu. Sudah pasti nggak akan bisa mereka menuliskannya. Karena tema ini sesuatu yang tidak akrab dengan mereka, itu pertama. Bisa jadi temanya misalnya tentang persahabatan yang mereka memang alami. Tetapi menulis itu ternyata juga perlu kebiasaan. Tadi saya mengatakan, syarat untuk menulis, kamu harus mengetahui apa yang kamu tulis. Yang kedua, kamu memiliki imajinasi, yang dengan imajinasi itu kamu membuat data yang kamu miliki menjadi lebih menarik. Ternyata itu saja tidak cukup, teman-teman. Menulis itu harus jadi kebiasaan. Walaupun kamu sudah punya data dan imajinasi kamu sudah cukup luas, sudah cukup banyak gitu. Tetapi kalau kamu tidak punya kebiasaan menulis, tetap saja kamu tidak bisa menuliskannya. Jadi menulis itu juga harus menjadi kebiasaan. Persoalannya bagaimana membiasakan kita menulis. Seseorang tidak mungkin bisa punya kebiasaan menulis kalau dia tidak punya kebiasaan membaca. Nah, berarti menulis harus jadi kebiasaan. Ya, tapi tidak mungkin menulis itu jadi kebiasaan kalau kita tidak punya kebiasaan membaca. Jadi supaya kita bisa menulis
sesuatu, kita miliki dulu kebiasaan membaca. Dengan membaca ini kita punya pengalaman berbahasa, imajinasi kita menjadi berkembang, kemudian kita punya selera tertentu dalam hal menulis. Jadi nggak bisa dipisahkan kegiatan menulis dengan membaca, ini harus menjadi satu kegiatan yang saling melengkapi, saling mendukung. Nah, itu yang terpenting. Jadi tulislah, kita harus melatih dulu menjadi kebiasaan. Tulislah hal-hal yang dekat. Kamu bisa menulis mengenai pengalamanmu dengan kucing kesayanganmu atau dengan anjing kesayanganmu. Bagaimana perilaku mereka sehari-hari. Karena kita kan ingin menulis sesuatu yang orang banyak belum mengetahuinya. Baru dia menarik. Pengalamanmu dengan kucing kesayanganmu itu tidak semua orang tahu. Dan karena itu kamu bisa menuliskannya menjadi cerita yang menarik. Tuliskan saja sebagaimana kamu alami. Ini untuk melatih kebiasaanmu menulis dulu. Bagaimana hubunganmu dengan kucingmu, siapa namanya, apa warnanya, apa kebiasaan dia sehari-hari bermain denganmu, apa hal-hal menarik dari si kucing itu. Dan mungkin ada cerita-cerita tertentu, suatu hari kamu kehilangan dia dan kamu cemas sekali. Nah, kamu bisa ceritakan. Atau kamu bisa juga menulis tentang hal-hal istimewa lainnya yang berasal dari pengalamanmu. Misalnya kamu memiliki sebuah benda favorit gitu, apapun benda itu. Apakah itu dari pemberian temanmu atau memang kamu peroleh sendiri, misalnya sepeda. Kenapa sepeda ini menjadi sepeda favoritmu? Bukan karena bentuknya yang aneh, harganya yang mahal, tapi kamu memperoleh sepeda ini dengan hasil kerja kerasmu. Kamu memperolehnya setelah kamu bisa membuktikan bahwa kamu punya prestasi belajar yang sangat bagus, lalu kamu mendapatkan sepedanya. Nah, ingat, maksud saya segala sesuatu yang terlalu mudah di dalam hidup ini, dia tidak akan menjadi cerita yang menarik. Jadi ceritakanlah pengalaman-pengalamanmu itu, tetapi hal-hal yang satu unik, ya, yang tidak semua orang punya pengalaman seperti itu. Yang kedua, dia bukan hal yang mudah didapatkan. Misalnya soal sepeda tadi. Tetapi kalau hal ini terlalu mudah kamu dapatkan, kamu minta sepeda dengan orang tuamu dan besoknya langsung dibelikan, kamu senang. Ini menjadi cerita yang tidak menarik. Jadi ceritakanlah hal-hal yang kamu meraihnya, mendapatnya, itu memang tidak mudah, butuh perjuangan. Maka dia menjadi cerita yang menarik, yang bisa menginspirasi, yang bisa mengilhami orang lain. Dari hal-hal yang dekat saja. Atau kamu punya pengalaman istimewa dengan jendela kamarmu. Kenapa? Karena kamu punya kebiasaan setiap malam membuka jendela dan melihat keluar. Yang dari jendela itu kamu sering berimajinasi mengenai masa depanmu, impianmu, atau masa lalumu dengan teman-temanmu. Sehingga kamu merasakan bahwa jendela itu adalah sebuah benda yang membantumu untuk terhubung dengan pikiran-pikiranmu, imajinasimu, gambaranmu tentang masa depan. Setiap kali kamu buka jendela di jam-jam tertentu, maka kamu akan membayangkan sesuatu di hari esok dan lain sebagainya. Sehingga kamu cuma cerita tentang jendela itu, bagaimana bentuknya, apa warnanya, bahannya dari apa, itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika jendela ini kamu hubungkan dengan dirimu, bahwa jendela itulah yang membuatmu selalu ingin melihat dunia yang luas, dunia di luar sana. Jendela itulah yang juga membantu kamu untuk menemukan imajinasimu tentang hari esok, tentang mimpimu. Maka ceritamu tentang jendela itu menjadi menarik. Nah, jadi saya kira, saya ulangi lagi, kamu harus menulis tentang sesuatu yang kamu ketahui. Yang kedua, kamu harus memiliki imajinasi mengenai apa yang kamu ketahui ini. Yang ketiga, kamu harus membiasakan dirimu untuk menuliskannya. Supaya kamu punya kebiasaan menulis, kamu harus punya kebiasaan membaca. Lalu mulailah menulis dengan hal-hal yang dekat, yang kamu punya pengalaman mengenai hal itu, tentang kucingmu, jendela kamarmu, atau tentang sepeda kesayanganmu. Jadi tulislah sesuatu itu yang unik, artinya tidak semua orang mengalaminya, sehingga dia menarik untuk disimak. Atau tulislah sesuatu itu yang kamu tidak mudah meraihnya, karena apapun yang terlalu mudah tidak akan menarik untuk dituliskan.
Saya kira itu dulu di sesi awal ini untuk nanti kita diskusikan lagi dengan teman-teman semua. Nanti kita lanjutkan lagi setelah ini, ya.